Dalam rekaman video amatir, sekelompok warga melakukan penyerangan ke pemukiman di Jalan Budi Kramat Jati, Jakarta Timur. Penyerangan tersebut diduga imbas dari bentrokan antar kedua kelompok warga yang terjadi sebelumnya. Kedua kelompok warga tersebut sempat terlibat saling serang menggunakan kayu dan batu. Akibat bentrokan tersebut, akses Jalan Budi menuju permukiman warga sempat ditutup. Bahkan kemacetan pun sempat terjadi di ruas jalan Dewi Sartika dari arah Cililitan menuju Jatinegara maupun sebaliknya, lantaran banyak warga yang datang untuk melihat situasi di lokasi bentrokan. Petugas kepolisian dari Polsek Kramat Jati dan Polres Metro Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya melerai bentrokan massa. Sementara saat ini kondisi mulai kondusif dan arus lalu lintas kembali lancar. Belum diketahui penyebab pasti bentrokan tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Kericuan antara pedagang dengan petugas Satpol PP terjadi lantaran para pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di sepanjang jalur puncak tak terima direlokasi dengan cara lapak dibongkar. Para pedagang menilai pemerintah tidak memikirkan nasib rakyat. Melihat lapak dagangannya dibongkar dengan paksa menggunakan alat berat, sejumlah pedagang dan keluarganya menangis histeris. Sebab mereka telah berjualan puluhan tahun dan mengandalkan mata pencaharian dari berjualan di lokasi ini. Tidak hanya menangis, sejumlah pedagang pingsan dan berteriak histeris saat proses pembongkaran paksa dilakukan petugas. Mereka tak kuat melihat lapak jualannya yang sudah puluhan tahun bertahan, akhirnya hancur rata dengan tanah. Para pedagang kebingungan setelah sumber mata pencarian mereka dihancurkan. Sementara itu, PJ Bupati Bogor menegaskan penertiban ini terpaksa dilakukan. Sebab berdasarkan Perda sepanjang jalur puncak dilarang mendirikan bangunan tanpa izin. Yang sementara Perda ini dari tahun 2015 dan ingat ada kesepakatan yang ditandatangani oleh warga, ya, para pedagang dan DPRD tahun 2005. Mereka justru yang meminta untuk dibangunkan rest area. Setelah terbangun gimana? Kok tidak dimanfaatkan? Itu kan pertanyaan. Berapa banyak uang yang habis di sini kemudian tidak termanfaatkan pedagang kan? Tapi kalau misalnya itu kan bukan kewenangan. Yang saya sampaikan yang menjadi insentif pemerintah Kabupaten Bogor adalah yang menjadi kewenangannya. Tadi air bersih, retribusi itu kan kewenangan kami. Tapi kalau pemerintah pusat nggak mungkin. Para pedagang difasilitasi berjualan di rest area, namun masih tetap berjualan di kawasan jalur puncak hingga menyebabkan kemacetan. Tim Liputan Ayus melaporkan. Ya, bisa kita awal informasi hari ini dari Sumatera Utara, di mana anggota Ormas yang berkonvoi usai kegiatan pelantikan terlibat tawuran dengan geng motor di Medan, Sumatera Utara. Saling lempar batu dan petasan pun mewarnai tawuran. Video amatir merekam tawuran yang terjadi antara kelompok ormas dengan anggota geng motor di kawasan Tasbih 2, Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara. Puluhan anggota ormas yang sedang berkonvoi usai menghadiri acara pelantikan melakukan penyerangan terhadap warkop tempat para anggota geng motor nongkrong. Aksi balasan saling lempar batu dan tembakan menggunakan petasan pun terjadi. Bahkan dua mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan mengalami kerusakan pecah kaca akibat lemparan batu. Tadi yang masuk kayak macam anggota ormas juga. Ormas ya? Ormas, pakai baju IPK, cuman ada masuk geng motornya juga lah. Ada termasuk geng motor, karena orang itu sebutkan nama geng motornya juga tadi. Berbatu, di sini, pokoknya batu dulu di situ aja Pak tadi. Batu tuh ke situ, lempar batu, kena mobil lah tadi dua. Waktu kami kemarin sudah bubar, jadi nanti malam kita konsentrasi, mungkin tetap melaksanakan konsentrasinya yaitu kegiatan patroli 3C. Petugas kepolisian mengimbau kepada masyarakat dan orang tua untuk membimbing dan menasehati anak-anaknya agar tidak terpengaruh dengan tindakan kenakalan remaja seperti geng motor dan tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu aksi begal bersenjata api terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur. 6 pelaku merampas sepeda motor korban dan uang tunai. Dari rekaman kamera pengawas terlihat rombongan pelaku berjumlah 6 orang membegal pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Bunga Rampai, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin siang. Pelaku merampas sepeda motor korban dan sejumlah uang tunai setelah membacok korban. Korban yang berjaket kuning mengalami luka di bagian tangan. Pelaku juga sempat melepaskan tembakan senjata api saat aksi tersebut mulai diketahui warga sekitar. Cepat sekali sih ya, saya juga lagi beres-beres Pak. Ya. Tiba-tiba ada astagfirullahaladzim, tolong gitu doang. Ya. Terus saya lihat bawa senjata. Saya takut Pak, bawa senjata api sama bawa golok. Berapa orang pelaku? 3 motor Pak. 3 motor kira-kira 6 orang badannya gede-gede. Ya. Sementara kepolisian sektor Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Petugas mengecek CCTV dan memeriksa sejumlah saksi terkait kejadian tersebut. Lebih lanjut kami akan melaksanakan penyelidikan lebih intensif lagi. Semoga cepat terungkap ini kasusnya ya. Oke. Untuk dugaan pelakunya informasinya bahwa SNP Pak dan sempat melepaskan tembakan itu bagaimana? Nah, kita masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Lanjut kita maksimalkan penyelidikan dulu ya. Oke ya. Korbannya 1 orang Pak? 1 orang, informasi 1 orang sedang kita cek di rumah sakit Islam Monopoli. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait aksi begal ini. Sementara korban begal yang merupakan pegawai SPBU ini kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Pemirsa, Polres Tangerang memanggil 4 orang penyelenggara untuk dimintai klarifikasi terkait kericuhan yang terjadi saat konser band Koplo di Pasar Kemis, Tangerang. Dalam konser tersebut, penonton membakar dan juga merusak, menjarah properti konser lantaran kecewa band Koplo yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis. Gagal. Konser musik band Koplo ricuh, penonton membakar dan merusak sejumlah properti konser dan melakukan penjarahan. Penonton kecewa lantaran band Koplo, NDXAK, Vel Koplo, dan Guyon Waton yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Senin sore, Kasarreskrim Polresta Tangerang mengatakan sudah memanggil 4 orang penyelenggara untuk dimintai klarifikasi. Kami meneruskan hasil daripada olah TKP kami, baik dari lokasi kejadian yang dimana peristiwa itu ada, kemudian beberapa klarifikasi sudah kami lakukan. Kami tersentral kepada penyelenggara. Terkait adanya aksi penjarahan, polisi menyebut para penonton yang melakukan penjarahan dikonfirmasi akan mengembalikan pagar besi dan kursi ke pihak vendor. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, Ainis melaporkan.